waktu donor, niatnya kan rencana kan memang donor biasa, tapi waktu itu saya bilang kalau saya sudah pernah kena, terus ditawarin donor plasma konvalesen seperti itu, dan alhamdulillah cocok dan bisa diambil. Ya, saya mau saja. Waktu screening yang ke-11 saya dinyatakan antibodinya nggak cukup untuk diambil. Makan bergizi dan jangan makan berlemak, karena kalau banyak makan berminyak gitu ya, nanti kantong kuningnya akan berwarna agak keputihan kayak lemak, sayang tidak bisa dipakai. Sebaiknya diberikan pada saat 72 jam dia mengalami sesak waktu di rumah sakit, dalam masih keadaan baik gitu, itu langsung dikasih plasma konvalesen. Ya, untuk penyintas COVID atau saudara-saudara yang di luar sana, tidak ada salahnya kita kalau mau membantu sesama. Yang puasa itu ditelepon sama mama sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Dianggap orang nakal. Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Halo, Assalamualaikum Dr. Linda dan Mas Agus Eko, apa kabar? Salam kenal, saya Sudrajat. Ya, salam sehat, salam kemanusiaan. Ya, Dr. Linda dan Mas Agus, saya ingin kita berbincang seputar donor plasma konvalesen ya, konvalesen betul. Konvalesen, ya. Ini saya ke Dr. Linda dulu kali ya, Dok. Ini sebetulnya tren baru di tengah pandemi atau sebelum-sebelumnya sudah ada, Dok, sebetulnya? Ya, sebenarnya kalau yang disebut plasma konvalesen itu sebenarnya bukan baru sekarang saja. Dekade 2 yang waktu lalu kan sudah ada tuh yang Ebola seperti itu ya. Kemudian kalau yang sebelumnya lagi ada flu Spanyol, itu menggunakan plasma konvalesen juga seperti itu. Hanya kalau istilah plasma konvalesen COVID-19 berarti adalah plasma. Arti konvalesen sendiri itu sebenarnya pulih atau sembuh dari sakitnya apa. Nah, kebetulan ini sekarang pandeminya COVID-19. Ya, jadi plasma konvalesen atau penyintas COVID-19. Atau kalau yang dulu itu ada Ebola, jadi plasma konvalesen untuk Ebola. Jadi nggak baru ujuk-ujuk gitu ya. Dan plasma itu banyak. Ya, ada plasma tromboaferesis, jadi diambil hanya trombositnya saja, seperti itu. Kalau yang untuk COVID diambil plasma apanya, Dok? Ya, yang diambil plasmanya saja. Jadi gini, kalau pernah lihat satu kantong darah warna merah, itu namanya whole blood. Ya, jadi seluruhnya diambil darahnya. Nah, kalau yang plasma konvalesen ini hanya diambil cairan kuningnya saja. Namanya itu isinya adalah plasma. Nah, plasma ini kenapa disebut konvalesen? COVID-19, harus ada COVID-19 ya. Yaitu plasma yang sembuh dari COVID-19. Nah, plasma itu sendiri adalah cairan berwarna kuning. Kita ambil dengan mesin namanya aferesis. Jadi, plasma aferesis, plasma konvalesen dengan mesin aferesis. Lamanya ngambil tuh 45 menit. Kalau donor reguler itu kan 5-10 menit udah selesai gitu ya. Iya, karena ya betul, karena darah yang lainnya, darah merahnya kembali lagi ke dalam tubuh kita. Yang diambil hanya cairan yang warna merah itu kurang lebih antara 400 sampai 600 cc seperti itu. Dan bisa jadi 3 kantong atau 2 kantong. Per kantongnya 200 cc. Nah, satu kantongnya itu bisa digunakan untuk berapa pasien, Dok? Benar nggak bisa maksimal sampai 3 orang pasien? Betul, kalau kita mengambilnya 600 cc. Tapi kalau kita mengambilnya 400 cc, biasanya untuk 2 kantong. Seperti itu. Nah, untuk pasien COVID atau penyintas lah ya, penyintasnya sendiri ada rentang waktu nggak? Sudah berapa lama dia boleh diambil? Ya, persyaratan yang paling penting memang harus sembuh ya dari COVID-19. Dan sembuhnya setelah 14 hari. Jadi misalnya hari ini sakit, 14 hari kemudian dia bisa menjadi pendonor plasma konvalesen. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya pendonor, banyak ada beberapa persyaratan. Kalau persyaratan umumnya seperti orang donor biasa,
Jadi usianya ya kan harus di atas 18 sampai 65, kemudian berat badannya harus di atas 55, itu yang umum lah ya. Kalau yang khusus yang tadi harus penyintas COVID-19. Kenapa? Karena kita memerlukan titer antibodi yang cukup untuk mereka resipien yang terinfeksi COVID-19. Itu yang khususnya seperti itu. Bu, saya beralih ke Mas Agus dulu ya. Siap. Mas Agus, Ya. Mas Agus sendiri kalau saya di ini sudah 10 kali ya Mas Agus menjadi pendonor plasma. Iya. Iya, benar Mas. Benar. Pertama kali kapan Mas Agus? Itu saya setelah COVID terpapar itu bulan Juli, Agustus, awal Agustus. Tahun Saya lalu, kembali kurang lebih, iya tahun lalu. Saya waktu donor, niatnya kan rencana kan memang donor biasa, tapi waktu itu saya bilang kalau saya sudah pernah kena, terus ditawarin donor plasma convalescent seperti itu, dan memenuhi syarat-syaratnya kan tetap ada surat sembuh dari COVID, terus melalui screening juga, dan alhamdulillah cocok dan bisa diambil. Ya saya mau saja, dan karena memang kan saya kan donor darah rutin kalau yang biasa memang. Jadi kebetulan dikasih tahu kebetulan kemarin sama Dokter Fitri dikasih tahu donor plasma convalescent ini untuk apa. Jadi ya saya juga ada tergerak sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan plasma tersebut. Gitu. Mas Agus sendiri waktu kena COVID berapa lama dan apa aja Mas yang dirasakan? Sebetulnya sih pas waktu saya divonis COVID positif, itu saya sudah enggak kenapa-napa Mas. Awalnya memang sakitnya itu memang saya kena tipes. Waktu diagnosis awalnya. Diagnosis awalnya kena tipes seperti biasa. Cuma memang ada indera penciuman, cuman enggak hilang semuanya sih. Ada satu bau yang kecium, itu untuk semua bau. Jadi pas waktu saya disuruh setelah saya sembuh dari tipes, dan itu saya rawat jalan kebetulan disuruh rapid test. Kebetulan rapid test waktu itu saya masih negatif, belum positif, maksudnya non reaktif lah bahasanya. Nah, setelah 1 minggu saya sudah sehat, sudah fit kembali, oleh perusahaan disuruh tes rapid lagi. Nah setelah rapid lagi yang kedua, saya reaktif. Tanggal 4 Agustus saya disuruh swab. Dan hasilnya 1 minggu baru keluar, akhirnya kena positif itu tadi. Dan waktu positif pun saya sudah kondisi normal. Nggak ada gejala apapun. Nah, Mas, dari Agustus sampai bisa 10 kali itu rata-rata rentang waktunya berapa lama, Mas, untuk menjadi donor kedua kali, ketiga kali? Untuk donornya sendiri saya itu 2 minggu. Ya, untuk donor sendiri kan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Itu memang nggak ada. Jadi sebelum saya disuruh, nggak ada keluhan sama sekali. 10 kali terakhir kapan itu dilakukan? Insya Allah kalau nggak salah September. Saya kembali ke PMI Surabaya itu kalau nggak salah September atau Oktober. Jadi awal tahun 2021 itu kemarin yang udah 10 kali yang terakhir. Saya lupa juga untuk tanggalnya, Mas. Enggak dong, kan Mas Agus mulainya Agustus kan? Iya. Iya. Terakhir yang ke-10 kali itu bulan apa berarti? Udah 2021 dong berarti kalau. Iya, 2021. Kalau 10 kali 2 minggu kan 6 bulan. Ya. Saya kembali setelah isolasi mandiri selama 14 hari, terus hasil swab terakhir. Kebetulan waktu itu kan waktu di isoman di asrama haji kan waktu itu ada wacana dari pemerintah itu kalau nggak salah kalau nggak ada keluhan tidak ada swab. Jadi saya swab di luar disuruh kantor. Nah itu hasilnya saya tunjukkan ke PMI, akhirnya ya disetujui untuk donor plasma itu. Terakhir kali, saya ulangi. Akhirnya mulai kali September kalau nggak salah. Itu mulainya September.
Iya kalau nggak salah September atau iya September. Terakhir September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kalau nggak salah Januari akhir. Itu yang ke-10-nya. Iya. Kenapa nggak berlanjut, Mas? Nggak yang ke-11? Waktu screening yang ke-11, saya dinyatakan antibodinya nggak cukup untuk diambil. Gitu. Nah, Mas, setelah setiap kali donor, Mas sendiri disarankan memakan asupan-asupan khusus tertentu nggak? Atau melakukan olahraga tertentu untuk menjaga antibodi di tubuh itu? Nggak ada sih, Mas. Cuman memang ya istirahat yang cukup itu aja, istirahat yang cukup. Olahraga kan memang perlu gitu. Dokter Linda, ini menarik. Ternyata Mas Agus ini cuma mentok di 10 kali ketika mau 11 tidak bisa dilayani karena alasan antibodi. Memang benar akan terpengaruh tuh, Dokter Linda, antibodi seseorang yang kelewat sering. Atau ada batas maksimal nggak sih untuk menjadi pendonor plasma konvalesen ini? Ya, sebenarnya kalau secara alamiah, ya kan, yang kita perlukan itu sebenarnya kan titer antibodi dari penyintas itu sendiri ya, sembuh. Dan sebenarnya secara otomatis, secara alamiah lah ya, bukan otomatis, secara alamiah itu dia akan menurun kurang lebih 3-4 bulan. Seperti itu, secara alamiah, seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Mas Agus menyampaikan ke-11 itu sudah tidak bisa, berarti titer antibodinya sudah tidak mencukupi, seperti itu. Nah, dan memang dia artinya harus rehat harus istirahat 3-4 bulan dulu sampai pulih betul antibodinya itu. Dia tidak akan bisa diambil lagi. Seperti itu. Jadi dia hanya cuma sampai di angka 10 seperti itu. Iya. Jadi secara otomatis dia stop sampai di situ dan saya rasa sudah cukup sampai segitu dan memang biasanya sih kita hanya menganjurkan kalau sebelum berdonor plasma konvalesen istirahat cukup, jangan bergadang ya kan. Kemudian minum yang cukup, makan bergizi dan jangan makan-makan berlemak. Karena kalau banyak makan berminyak gitu ya, atau banyak makan berlemak, nanti kantong kuningnya akan berwarna agak keputihan kayak lemak. Sayang tidak bisa dipakai. Nah mungkin ini Mas Agus menjaga kesehatan sekali karena niatnya mendonor. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Agus yang sudah bersedia menolong sesama kita manusia. Mas Agus sendiri selalu mendonornya lewat PMI atau misalkan ada kerabat atau teman yang sakit dan butuh plasma, kemudian menghubungi Mas Agus, lalu Mas Agus melakukan donor gitu, sehingga tahu siapa yang akan menggunakan plasma Mas Agus itu? Enggak, sebetulnya itu saya di PMI terus Mas, sampai ke 10 pun saya di PMI terus. Jadi nggak pernah tahu ya siapa yang memanfaatkan plasma Mas Agus itu? Nggak pernah tahu. Tapi perasaannya gimana Mas Agus bisa sampai 10 kali menjadi pendonor plasma ini? Ya pertama-tama pasti bersyukurlah, paling tidak saya dan Mas Luki atau paling rekan saya yang di Surabaya bisa membantu paling tidak untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu saja sih Mas. Kalau memang kita ini semuanya kan titipan dari Allah semuanya, jadi nggak ada salahnya juga kita untuk membantu sesama gitu aja. Mulia sekali ya Mas Agus. Setelah sakit tetap bisa membantu. Nah, Dokter Linda, kalau di catatan PMI sejauh ini sudah berapa banyak Dokter Linda orang-orang seperti Mas Agus, para pendonor plasma ini? Sama banyaknya dengan para pendonor darah biasa nggak atau masih kurang? Oh ya, untuk saat ini sih karena pandemi ya, baik yang donor reguler maupun donor plasma tuh sangat berkurang. Karena mungkin karena apa ya istilahnya PPKM gitu ya, ada mereka jadi agak sulit untuk datang ke unit donor darah. Kemudian kan kantor-kantor tidak istilahnya tidak aktif 100%, jadi sangat berkurang. Nah kalau untuk donor seperti kayak Mas Agus ini kita namakan adalah donor sukarela. Secara sukarela dia datang ke Palang Merah Indonesia. Tapi tadi ada pertanyaan, apakah darahnya itu diketahui untuk siapa? Nah itu namanya donor pengganti. Nah di saat ini
ini PMI banyak kedatangan donor-donor pengganti dari keluarga seperti itu. Jadi biasanya keluarga dengan golongan darah yang sama, ya kan. Kemudian bisa golongan darah A dan nanti ada keluarga membawa dengan A sehingga bisa diambil plasma konvalesennya itu atau penyintas dengan golongan darah A. Nah, yang seperti sukarelawan Mas Agus ini agak berkurang sekarang. Seperti itu. Oleh karena itu kita menggalakkan kembali gerakan pendonor darah plasma konvalesen. Karena kalau misalnya hanya diganti gitu ya, kadang-kadang kasihan mereka yang nggak punya pendonor pengganti. Nah, yang kita harapkan adalah seperti Mas Agus ini, secara sukarela setiap 2 minggu gitu ya, dengan menjaga kesehatannya, mendonorkan plasmanya dan diberikan kepada siapa saja. Begitu. Dokter Linda, untuk pasien COVID dalam kondisi apa atau tingkat keparahannya seperti apa yang sampai harus mendapatkan tambahan plasma? Baik, memang plasma konvalesen ini adalah terapi tambahan ya, dia tidak berdiri sendiri ya, jadi dia adalah terapi tambahan. Dan kami Palang Merah Indonesia sebenarnya hanya sebagai pengelola ya, penyedia dan pengelola. Yang memberikan transfusinya adalah rumah sakit. Tapi kalau dari protokol yang kami dapat dari Badan POM maupun internasional itu gejalanya adalah gejala sedang sampai berat. Jangan sampai berat sampai kritikal. Kadang-kadang sampai kritikal ya, sudah terpasang ventilator, sudah ditidurkan. Karena begini, kerjanya titer antibodi yang mencukupi dari penyintas itu seperti tentara lah ya. Kita mau menyerang yang namanya musuh. Nah, kalau titernya kurang bagus, musuhnya lebih banyak gitu ya. Titer ininya enggak jadi kalah. Dan titer antibodi yang baik itu bukan bisa menyelamatkan organ-organ yang sudah rusak, tapi dia menyerang pada saat peradangan. Jadi sebaiknya diberikan pada saat 72 jam dia mengalami sesak waktu di rumah sakit, dalam masih keadaan baik gitu, itu langsung dikasih plasma konvalesen. Seperti itu. Memang sih usia bukan di tangan kita ya, di tangan Tuhan. Tapi ada pedoman-pedoman yang ada atau protokol kesehatan yang ada. Dan wewenangnya adalah bukan pada Palang Merah Indonesia untuk transfusi, tapi kepada dokter penanggung jawab pasien yang akan memberikan plasma konvalesen. Seperti itu. Stok plasma di PMI sendiri rata-rata berapa banyak per harinya atau per minggunya itu? Wah, kalau per harinya ini kita susah menilai ya, karena pendonornya susah sekali seperti itu ya. Jadi seperti sekarang hari ini ya, yang per hari ini aja stok itu cuma 100. Sementara yang ngantri itu Indonesia itu 100 itu cuma ya, jadi 42 unit. Jadi ada di Kalimantan, Jabodetabek, ada di Sumatera. Karena begini, plasma konvalesen ini tidak semua minta. Kenapa? Rata-rata ada di zona merah yang paling banyak. Ya kan? Karena di zona merah itu yang memerlukan. Tapi kalau misalnya di wilayah yang tidak ada COVID-nya, dia nggak akan minta. Oleh karena itu kita ada 42 tempat unit donor darah. Seperti itu. Ada di Jakarta, Bodetabek, Sumatera, Kalimantan, ya, Sulawesi itu ada kita seperti itu. Nah, ketersediaannya untuk hari ini yang ngantri aja seminggu. Kalau sekarang udah melandai ya, udah menurun, terutama Jakarta sudah turun ya. Nah, alhamdulillah bisa turun. Nah, tapi permintaan tetap tinggi. Kalau kemarin antriannya 4.000, sekarang udah menurun lah menjadi 3.610 orang. Sudah menurun. Masih tinggi juga ya. Jadi masih tinggi tetap ya. Yang ada ya. Betul, stok yang ada. Jadi memang permintaannya itu kenaikannya tuh 30 kali lipat. Nah, waktu di awal 2021 itu di bulan Januari memang kita kekurangan, tapi tidak seperti saat ini ya. Nah, oleh karena itu Bapak Wakil Presiden waktu itu membuat gerakan, namanya Gerakan Pendonor Plasma Konvalesen. Itu kami punya stok, langsung naik stoknya, cukup lah. Jadi nggak usah cari pendonor pengganti, nggak ada di sosial media minta donor plasma golongan ini untuk ini nggak ada ya, nggak ada kan waktu itu. Nah, mulai meningkat itu setelah
Lebaran itu naiknya sangat tajam, malah sebelumnya seiring 40 Delta kali itu lipat. juga kali ya. Seiring Betul, varian Delta ya. betul sekali. Dokter Linda, memang tingkat kesembuhannya cukup menjanjikan ya kalau dengan bantuan donor plasma itu. Ya, asal pemberiannya sesuai dengan golden time-nya. Golden time-nya harus pas. Pemberiannya itu harus pas pada saat terjadi peradangan hebat. Awalnya adalah dengan sesak napas. Jadi kalau udah sesak napas itu dan agak demam gitu ya. Nah, 72 jam kemudian segera dikasih. Gitu. Itu angka kesembuhannya bisa sampai sekitar 90%. Ya, tapi kalau misalnya yang sudah berat atau apalagi sudah masuk kritikal, bukan berarti tidak bisa sembuh. Tadi saya sampaikan bahwa usia bukan di tangan kita. Ada juga yang sembuh tapi sangat sedikit, kurang lebih bisa mungkin 15-20%, tidak banyak lah seperti itu. Ada juga yang survive setelah pemberian itu dan memerlukan kantong yang banyak. Kalau yang biasanya 2-3 kantong sudah sembuh. Malah kadang kalau baru masuk dalam keadaan belum masuk ke dalam yang berat itu 1, dia bisa sembuh. Itu kami menerima laporan dari rumah sakit yang meminta kepada kami. Itu. Kalau proses screeningnya sendiri untuk para pendonor semacam Mas Agus tadi yang sudah berkali-kali, itu tahapannya akan selalu sama? Atau karena ini nggak udah pendonor langganan istilahnya ya, berarti yang besoknya ya tinggal ngecek kesehatannya aja, jadi nggak perlu lagi dicek satu persatu dari awal semacam itu. Ya, betul sekali. Cek awal itu waktu pertama kali sebelum menjadi calon pendonor, orang kita kan dibilang, wah PMI terlampau birokrasi, administrasinya. Itu sebenarnya kita istilahnya ya, bukan birokrasi, tapi itu adalah protokol yang harus kita lewati bersama. Nah, kalau waktu awal memang kita memeriksakan infeksi menular karena transfusi darah, hepatitis B, hepatitis C, HIV/AIDS, sipilis, kemudian pemeriksaan darah lengkap supaya ada nggak sih infeksi sekunder selain virus, mungkin ada bakteri. Nah, tapi setelah 2 minggu itu tidak lagi diperiksa infeksi karena menular, karena kita tuh menggunakan alat yang cukup canggih lah ya, yaitu pemeriksaan nucleic acid test yang bisa mengetahui waktu jendela daripada virus lebih pendek. Jadi biasanya kita hanya memeriksakan diambil darah tetap itu adalah untuk penyakit infeksi. Jadi diambil pemeriksaan darah lengkap. Tapi tidak lagi mulai dari nol seperti itu. Benar ya, Mas Agus, begitu? Ketimbang yang waktu pertama kali sama berikut-berikutnya relatif tidak jelimet proses pemeriksaannya itu. Enggak sih, Mas. Memang yang pertama kan memang screeningnya kan beda, harus dicek semua kalau yang pertama, dan kedua ketiga kalau nggak salah. Setelah keempat itu lebih screeningnya nggak seberapa gitu, hampir ke malah ngulang lagi seperti kayak di awal. Kalau nggak salah sih seperti itu, kalau nggak seperti apa, kalau nggak salah ingat sih. Jadi proses screeningnya itu kalau yang sudah lebih ke 4 ke atas itu jauh lebih kayak proses awal aja. Tapi kan itu kan kita sudah mengikuti prosedur aja sih, Mas. Kita kan cuma tinggal nunggu kabar. Hari ini bisa, nanti kita tinggal ke sana, nentuin waktunya juga. Karena kan memang harus antri sama pasien-pasien yang lain yang memang notabene yang ikut mau membantu sesama juga gitu. Ngomong-ngomong, Mas Agus menjadi pendonor sejak kapan? Donor darah ya, bukan donor plasma? Ya, kalau nggak salah itu udah lama sih, Mas. Kurang lebih bertahun-tahun lah ya. Udah ada 3-5 tahunan gitu. Nggak sampai, ini cuman masih ke 50 donor kalinya. Wah, luar biasa. Hebat deh. Pekerjaannya apa, Mas Agus? Saya sekarang di gudang logistik, kebetulan pegang operator forklift gitu, alat berat. Tapi alhamdulillah nggak terkena gangguan ya selama pandemi ini. Alhamdulillah nggak ada. Untuk logistik kan memang ada malah peningkat ya? Izin tersendiri. Memang iya. Jadi nggak ada. Karena memang kan kita hubungan sama customer gitu. Jadi alhamdulillah masih bisa aktif seperti biasa gitu. Cuma memang gerak-geraknya atau cara-caranya mungkin diperketat lagi untuk prokesnya. Mas Agus, terakhir harapan Mas Agus
kepada masyarakat luas, khususnya para penyintas COVID, apa Mas Agus? Ada imbauan nggak untuk bisa mengikuti jejak seperti Mas Agus gitu? Ya, untuk penyintas COVID atau saudara-saudara yang di luar sana, tidak ada salahnya kita kalau mau membantu sama-sama. Insya Allah ada balasan puasa, itu saja. Nggak ada salahnya juga. Kita meskipun takut sama jarum suntik pun tidak ada rasa sakit juga. Sakit pun cuma sebentar, tapi efeknya akan luar biasa untuk saudara yang membutuhkan itu sih, Mas. Jadi untuk penyintas COVID yang sudah sembuh, ayo donorkan plasma konvalesen kalian agar bisa membantu sesama. Mereka masih butuh banyak sekali donor plasma konvalesen. Memang kan syarat-syaratnya kan tidak semua bisa untuk donor plasma, apalagi khusus perempuan kan yang memang dipilih yang belum punya anak. Jadi benar-benar kalau yang cewek memang ada batasan. Kalau laki-laki kan insya Allah tidak ada batasan. Cuma ya itu rata-rata ada beberapa teman itu karena memang takut dengan jarum suntik. Iya. Kalau dari Dokter Linda apa Dokter Linda? Ini menarik, saya dapat info baru berarti. Kenapa perempuan jadi seolah-olah tidak seleluasa kaum pria bisa menjadi? Iya, baik. Memang salah satu persyaratan kan ditulis diutamakan laki-laki, tapi bukan berarti perempuan tidak boleh. Dan perempuan itu bukan berarti kalau lagi sudah melahirkan atau keguguran gitu ya, bukannya tidak boleh, boleh. Tapi dikhawatirkan kita kan perlu plasmanya cepat. Sementara kalau mereka yang sudah melahirkan atau pernah keguguran itu mempunyai yang namanya human leukocyte antigen, seperti itu, namanya HLA. Nah, apabila itu terdapat di dalam darah itu, kan harus diperiksa nih prosesnya. Nah, diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, akan menyebabkan reaksi transfusi. Cuma itu saja yang dikhawatirkan. Nah, kita juga perlu plasma cepat. Kalau nunggu proses-prosesnya lama, ya nanti nggak keburu ngasih kepada yang membutuhkan. Sebenarnya hanya itu saja sih. Nggak ada yang menjadi yang luar biasa. Boleh, tapi proses pemeriksaannya akan lebih panjang. Seperti itu. Ibu, terakhir, kalau dari PMI sendiri ada imbauan khusus untuk masyarakat menjadi pendonor? Kalau dari kami mudah-mudahan lahir seperti Mas Agus nih, banyak berlipat ganda yang berdonor darahnya, mudah-mudahan yang seperti Mas Agus yang lain ya kan, itu yang kami butuhkan. Karena bagaimana, karena saat ini banyak pasien-pasien COVID yang terbaring di rumah sakit membutuhkan juga plasma konvalesen. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan Mas Agus tadi ini bisa menjadi ajakan. Yuk donor darah plasma konvalesennya dan menolong bagi sesamanya. Itu saja. Dan bagi masyarakat umum, patuhilah protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Seperti itu. Baik, Dr. Linda Lukitari, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Agus ya. Semoga makin banyak, para pembaca Detikom khususnya terinspirasi untuk menjadi pahlawan kemanusiaan seperti Mas Agus, bahwa menjadi seorang pahlawan tidak melulu harus dengan materi, tetapi apa yang ada di dalam tubuh kita pun bisa dilakukan, bisa disumbangkan. Mas Agus, terima kasih banyak. Dr. Linda, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Ya, terima kasih.